يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas hadis yang ke-111 atau hadis yang ke-17 dari bab al-mujahadah. Bab mujahadah ini merupakan hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-17 Kemarin baru kita baca beberapa potongan hadis saja. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali.
ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kullukum 'ari illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Pada hadis qudsi yang berikutnya, lanjutan hadis qudsi yang sudah kita baca pada pertemuan Sabtu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya. Kullukum 'arin. Kalian semua ini ya dalam keadaan apa? Telanjang. Ya. Jadi kita ini kan semua ketika lahir, ada gak yang lahir pakai baju? Ada. Ya. Udah pasti saat manusia itu lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Ya, tuh. Illa man kasautuhu, kecuali kata Allah orang-orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Ya. Maksudnya pakaian bukan pakaian dalam bentuk pakaian zahir yang kita pakai, bukan. Ya, nanti ada penjelasannya, ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita ini semua dalam keadaan telanjang kecuali orang-orang yang Allah berikan pakaian kepadanya, maka Allah katakan fastaksuni, ya, maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah. Ya. Tuh, aksukum, pasti aku akan memberikan apa? Pakaian kepada kalian. Ya. Nah, di sini dijelaskan ya bahwasanya ya manusia itu ya makhluk yang memiliki dari berbagai macam segala apa? Kekurangan. Ya. Di sini dijelaskan wa azharut takrir ya ala ibtiqari sa'iri khalqihi ta'ala. Ya, jadi makhluk yang namanya manusia ini ya memiliki banyak banget apa ya? Kekurangan. Ya. Ya meskipun kita lihat banyak orang-orang yang merasa bangga dengan ilmu yang dia punya, itu ilmunya. Ya. Banyak manusia yang merasa bangga dengan harta, terhadap harta yang dia punya, itu harta. Ya. Ada orang yang bangga dengan jabatannya, ya, dengan popularitasnya, padahal itu semua adalah apa? Ya, belum seberapa dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Ya, bahkan kesemuanya itu adalah merupakan apa? Amanah. Ya, kesemuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan itu titipan kepada siapa? Kepada makhluk yang namanya manusia. Tuh, ya. Wa ajzihim an jalbi manafi'ihim. Ya, tuh. Dan manusia tuh, ya, kita ini enggak akan mampu ya untuk memberikan suatu manfaat, ya, wadab imadarihim, dan juga tidak akan mampu untuk menolak suatu kemudaratan. Ya, kenapa? Karena semua yang akan terjadi bagi diri manusia atau terhadap diri manusia itu semua atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah berencana sedemikian rupa, cakep rencana kita. Ya, tanggal sekian kita akan ke sono, jam sekian, ya, hari ini, ya. Tuh, kita udah rencana cakep sedemikian rupa, ya. Tapi kalau Allah bilang terjadi, nggak terjadi, akan terjadi atau tidak? Nggak akan. Ya, kita hanya apa? Berencana. Ya, tapi yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh, nggak ada yang namanya apa tuh? Ya, seseorang itu
Ya, makhluk yang namanya manusia itu akan melakukan sesuatu di luar kendali Allah, tidak ada. Ya, pasti atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk itu, mau dia orang kaya ke, mau dia orang miskin ke, mau dia pejabat ke, mau dia rakyat biasa ke, semua atas kehendak Allah. Ya, lah kalau orang melakukan kejahatan gimana Ustaz? Kok bisa dia menang? Ya itu bukan kehendak Allah. Ya, kehendak tuh manusia sendiri. Kenapa? Karena Allah memberikan sesuatu di dunia ini cuma dua pilihannya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, yang baik yang kita lakukan berarti kita mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang enggak baik berarti kita mengikuti jalan siapa? Jalannya syaitan. Ya, tuh. Kita harus yakin sesungguhnya manusia itu ya Allah enggak bakal ridho manusia sedikit pun melakukan apa? Kemaksiatan. Ya, lah kalau kemaksiatan yang terjadi berarti itu sebab manusia itu sendirilah yang melakukan apa? Perbuatan maksiat. Ya, karena Allah sedikit pun tuh tidak ada ingin apa? Menjadikan ya manusia itu melakukan apa? Ya, kemaksiatan ataupun dosa. Ya, kan kita tahu hidup ini adalah pilihan. Yang namanya pilihan ada berapa ya? Cuma dua. Ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Ya, tuh. Pilihan cuma dua, enggak ada tiga, enggak ada empat, apalagi sampai lima. Ya, kalau ada pilihan lebih dari dua, namanya pilihan apa? Pilihan ganda, enggak ada itu. Ya, pilihan cuma dua, tuh, baik ataupun salah. Tuh, ya. Baik. Makanya dikatakan fala haula wala quwata illa billah. Ya, kita ini manusia tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Ya, to illa billah wala tumsik illa bisababihi. Ya, kita tidak akan berpegang kecuali karena sebab-sebab itulah yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita masuk surga, Pak, lantaran kita jalanin yang benar. Ya, ada orang masuk neraka lantaran tuh orang melakukan yang apa? Yang salah, ya. Tuh, keduanya adalah apa? Sesuatu yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Selanjutnya, ya ibadi, ya, wahai hambaku, innakum tukhti'una. Ya, kalian semua ini apa itu? Melakukan kesalahan. Ya. Tuh, kenapa manusia ini ya selalu melakukan apa kesalahan? Karena Nabi sudah katakan apa dalam sebuah hadis tuh? Kullu bani Adam khata. Ya, semua manusia itu pasti apa? Punya salah. Ya, enggak ada yang namanya manusia itu enggak punya dosa. Ya, tapi yang menjadi ya pertimbangan apakah itu dosa besar atau dosa kecil. Yang pasti ya manusia itu selalu melakukan apa? Kesalahan dosa. Ya, tapi biasanya dosa kecil. Ya, kalau yang dosa besar insya Allah sih kita nggak ngelakuin itu. Ya, tapi yang sering kita lakukan sadar dan tidak sadar itu dosa yang apa itu? Yang kecil-kecil kita anggap itu dosa biasa. Ya, bisa jadi dosa kecil yang kita kerjain, Pak, bisa jadi itu menjadi penghalang dikabulkannya doa kita. Ya, bisa jadi dosa kecil yang kita lakukan menjadi penghalang akan Allah berikan keberkahan kepada kita. Ya, bisa jadi Pak, dosa kecil yang kita lakukan Bu menjadi penghalang akan kedamaian dalam rumah tangga kita. Ya, itu kan sebab-sebab itu semua. Makanya sering katakan dosa kecil yang kita lakukan belum tentu kecil menurut siapa? Allah. Ya, itu. Kalau sering itu dosa kecil kita lakukan berarti apa? Ya, bisa jadi itu dosa lama-lama menjadi dosa apa? Dosa yang sangat besar. Tuh, ya. Apa sih yang maksud tuhti atau salah itu? Ya,
Salah itu ialah idza fa'ala ma ya'sumu bihi. Ya, apabila seseorang melakukan yang apa? Ya, yang mendatangkan dosa. Ya, itu namanya salah. Ya. Ada salah yang disengaja, ada salah yang nggak disengaja. Ya. Ada orang melakukan kesalahan, ada orang ya salah berbuat. Ya. Kalau orang melakukan kesalahan berarti orang itu apa ya? Tahu kalau itu salah. Ya, dia ngelakuin kesalahan nih. Contohnya, ada orang naik kendaraan yang namanya lampu merah biasanya harus apa? Berhenti. Ya. Tuh. Kalau orang yang patuh kepada suatu peraturan, ya, kondisi apapun sedang dia berada di sebuah jalanan, ketika ada lampu merah dia harus berhenti. Ya. Tapi dia nggak akan melihat, oh ini sepi nih, mumpung sepi, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan lah, buat terobos aja dah. Ya kan? Tuh. Kenapa? Karena dilihat sepi. Padahal ini salah nggak? Salah. Ya. Kalau orang yang benar-benar tahu dia akan tetap berhenti. Ya, mau ada polisi kek, mau enggak, mau jalan lagi rame kek, mau jalan lagi sepi kek, tetap dia akan patuh kepada suatu hukum berlalu lintas ketika lampu merah harus apa? Harus berhenti. Tuh, ya. Nah, ada orang yang salah berbuat. Ya kan? Salah berbuat. Kenapa dia salah berbuat? Ya, dia sudah tahu, dia sudah belajar, tapi ya kekurang penguasaan di dalam suatu ilmu yang dia pelajari sehingga ada sedikit kesalahan ataupun kekeliruan yang dia lakukan. Ya, nah kalau yang tadi itu kalau dalam suatu larangan dia udah tahu itu haram tapi dikerjain itu dosa. Namanya orang berbuat salah. Tapi kalau orang salah berbuat dia nggak tahu kalau itu salah. Ya, orang lagi belajar membaca Al-Qur'an. Ya kan? Dia baca Al-Qur'an itu kan wa yatata bihi. Ya, dia itu apa ya? Susah atau berat banget tuh dalam membaca Al-Qur'an atau istilah kata itu terbata-bata. Ya, kalau biasa bahasanya Ki Abdullah Syafi'i bilang baca Quran kayak dipacul. Ya, orang baca Al-Qur'an jangan kayak orang macul sini, pengpal suruh pengpal sini, bukan. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Ya, Nabi suruh baca Al-Qur'an dengan tartil. Buat orang yang sudah menguasai ilmu tajwid, itu suatu keharusan atau kewajiban dia membaca Al-Qur'an dengan tartil atau tajwid. Tapi buat orang yang belum menguasai ilmu tajwid secara sempurna, dia nggak akan dosa ketika dia membaca apa? Al-Qur'an ya salah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Namun karena keterbatasan ilmu tajwid yang dia miliki sehingga ada sedikit kekeliruan. Nah, ini namanya apa? Berbuat apa? Salah berbuat. Ya, kalau berbuat salah disengaja, kalau berbuat salah disengaja, kalau salah berbuat enggak disengaja. Tuh, ya. Jadi yang namanya al-khati itu adalah melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa. Ya, itu. Di sini ada satu ayat Allah katakan istaghfir lana dzunubana ya inna kunna khati'in ya mintalah ampunan kepada kami sungguhnya ya kita ini semua orang-orang atau manusia makhluk yang apa yang banyak memiliki kesalahan. Tuh, Pak. Ini ayatnya saja Allah sudah apa ya, jelasin kalau manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan ataupun dengan dosa. Ya, itu. Billaili wan nahar. Ya, kesalahan yang dilakukan oleh makhluk yang namanya manusia itu ya, billail pada waktu malam, wan nahar juga pada waktu apa? Siang. Siang malam kerjaannya ngapain? Maksiat aja. Dosa aja, Pak.
ya, lagi sehat, duit banyak, ya, itu dipakai untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, ketika udah sakit baru sadar, baru ngomong, ya, orangnya gagah, duitnya banyak, pengen perempuan yang mana aja bisa nempel, ya, duit banyak kan begitu, ya, sama siapa aja. Padahal dia punya bini, ya. Nah orang kayak gini nih, ya, itu namanya orang yang melakukan kesalahan itu. Dia tahu kalau berzina itu adalah perbuatan dosa, ya, tapi dia apain? Dia lakukan, ya, dan dosanya ini akan apa ya? Lebih berat, tuh, ya. Nah, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keyakinan penuh kalau dia tahu diawasi oleh Allah, itu dia lakukan tuh dosa bukan saja waktu siang, tapi siang dan malam, tuh, ya. Nah, ini bahaya, ya, tuh. Kemudian, ya, dikatakan, ya, oleh Allah dalam hadis kursi ini, fastaghfiruni, ya, ketika kamu sadar tahu kalau kamu melakukan kejahatan di malam dan siang hari, ya, fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepada aku, ya, tuh. Kalau dia sadar langsung minta ampun, ya. Ada orang yang ngelakuin kemaksiatan merasa bangga, ya. Ada orang yang melakukan kemaksiatan menunda taubat, ada gak? Ada, ya. Ntar gue taubat nanti aja dah kalau udah tua. Siapa yang bisa ngejamin kalau ente bakal tahu hidup bisa sampai umur tua? Ya, kenapa? Karena yang namanya mati kan sering saya katakan nggak ada hubungannya sama orang tua. Ya, namanya kematian itu nggak ada hubungannya sama orang sakit. Ya, orang anak-anak aja ada yang meninggal, ada gak? Ada. Anak bayi aja meninggal, ada gak? Ada. Orang sehat ada gak yang meninggal? Ada. Apalagi zaman sekarang. Ya, sehat, habis olahraga, orangnya olahragawan, sering main badminton, besok-besok disiarin di masjid. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, telah berpulang warahmatullah Fulan bin Fulan. Orang kaget tuh. Tadi pagi habis main badminton katanya, bulu tangkis, pukulannya kencang banget masih. Ya, tahu-tahu apa? Diumumin meninggal dunia. Tuh, ya. Nah, kalau kita sering menunda taubat, nyesel kita Pak nantinya tuh Pak. Ya, tuh. Ketika kita salah, ketika kita maksiat, kita sadar langsung minta apa? Minta ampun kepada Allah. Jangan pernah nunda, antar aja dah, ya. Ntar kalau gue lagi di masjid tobatnya. Kalau kita sampai bisa pergi ke masjid, ya. Nah, kalau Allah cabut nyawa kita pas lagi habis langsung melakukan perbuatan dosa, naudzubillah min dzalik. Ya. Zaman sekarang banyak Pak kejadian-kejadian aneh, ya, yang Allah tunjukkan di hadapan manusia. Ada seorang kerjaannya selalu berzina, ya, seorang matinya apa? Saat dalam keadaan berzina. Nauzubillah, ya, mati dalam keadaan berzina pun itu dia dalam keadaan nempel sama perempuan yang dizinahi. Ya, pengen dipisahin nggak bisa. Gimana tuh Pak? Malu gitu. Ya, di dunia aja udah dibikin apa ya? Malu oleh Allah. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Ya, pengen dicabut, dipisahin dari perempuan tuh nggak bisa, nempel tuh Pak. Akhirnya sampai dikuburin apa ya? Bareng-bareng tuh orang. Ya, lihat Allah kalau udah habis kesabarannya kepada makhluknya itu nggak tanggung-tanggung tuh Pak. Ya, makanya hati-hati. Kita jangan merasa bangga kita melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Akibatnya pasti Allah bakal berikan. Ya, tuh. Anak muda tadi saya bilang tuh dia seorang bos, wajahnya ganteng, duitnya banyak. Perempuan mana yang nggak demen? Ya, perempuan mana aja yang dia mau langsung ikut. Ganteng, duit banyak, punya jabatan. Ya, akhirnya sekarang sakit. Ya, kenapa itu coba? Itu teguran dari Allah. Ya, masih mending Allah kasih apa?
dia sakit, teguran berupa sakit tuh. Lah coba kalau langsung Allah cabut nyawanya. Ketika dia lagi sedang berzinah dengan perempuan yang bukan mahramnya atau bukan istrinya, itu lebih dahsyat lagi. Ya, di dunia Allah sudah berikan siksa berupa penyakit, ya, di akhirat nanti kalau dia belum sempat taubat Allah akan apain? Tambahin lagi itu siksaannya, ya. Jadi kita disuruh minta ampunlah kepada Allah. Aghfiru lakum, kata Allah. Pasti aku akan memberikan ampun kepada kalian. Tuh, ya. Allah yang bicara pasti benar. Ya, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya yang namanya janji Allah itu pasti benar itu, ya. Baik. Ya ibadi, ya, innakum lan tuballighu darri fatadurruni. Ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga enggak akan bisa memberikan apa? Manfaat untukku. Ya, lah manusia memberikan manfaat ya kepada Allah, apaan manfaat yang dia akan bisa diberikan manusia kepada Allah? Manusia berencana punya niat jelek kepada Allah. Niat jelek apa yang akan dia lakukan manusia kepada Allah? Ya, nggak ada pape-papenya. Semua Allah punya. Kalau kita mau ngasih manfaat, ya, kita pengen apa tuh? Berbuat jahat kepada Allah. Ya, Allah lebih jahat lagi kalau Allah mau. Ya, Allah sudah katakan, ya ibadi lan tablughu darri fatadurruni. Kalian tidak akan mampu atau bisa memberikan kemudaratan kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Begitu pula kalian enggak akan bisa apa? Ya, mendatangkan manfaat ya kepadaku, ya. Tuh. Ibadah sehebat apapun, Pak, yang kita lakukan ini, ya, itu enggak ada, ya, Allah situ punya kepentingan, enggak akan memberikan manfaat buat siapa? Buat Allah. Ya, kejahatan yang kita lakukan, Pak, sejahat apapun enggak akan mengurangi ya kemuliaan Allah. Ya, jangan kita kira kita orang hebat, kita orang kuat, kita orang berduit, ya, kita orang punya jabatan. Dia bisa melakukan segala sesuatu apa yang dia pengen di dunia, mungkin bisa, tapi Allah tidak tidur. Ya, Allah tidak akan pernah lengah sedikit pun terhadap suatu kejahatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Ya, tuh. Jangan kalian mengira, kata Allah, Allah itu lalai terhadap perbuatan zalim yang dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Ya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ya, janganlah kalian mengira Allah itu apa? Lalai terhadap perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia. Tapi innama yu'akhiruhum, Allah biarin aja dulu. Ya, Allah kasih kesempatan dia dulu. Ya, mau taubat atau enggak. Nah, nanti baru kalau memang udah batasnya habis, baru Allah akan memberikan satu vonis, ya. Kalau dia enggak taubat berarti vonis yang tidak baik Allah akan berikan kepada dia. Tapi kalau dia sempat bertaubat, berarti dia Allah akan berikan apa? Kebaikan untuk dia itu, ya. Baik. Selanjutnya, ya. Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirukum wa insukum wa jinnukum, ya, wahai hambaku, ya, seandainya orang-orang atau makhluk-makhluk yang pertama datang, ya, dan makhluk-makhluk yang terakhir datang. Jadi makhluk yang duluan sama makhluk yang belakangan ini, ya, kata Allah, ya, baik itu dari jenis manusia ataupun apa? Jin, ya. Kelompok manusia atau jin. Kelompok manusia orang-orang dulu,
ya, kelompok jin orang-orang dulu, ya, kelompok manusia zaman sekarang, kelompok jin yang zaman sekarang tuh, ya. Mereka itu apa? Ya, tuh kanu ala qalbi atqarajulin wahid minkum. Tuh. Dia memiliki hati yang sangat apa ya? Ya, takwa seperti takwanya seseorang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, dia ngumpul nih, dia ingin menunjukkan ya, bersatu kalau dia ini adalah orang yang paling bertakwa. Ya, tuh Allah katakan mazada zalika fi mulki syai'an. Hal yang demikian itu meskipun dia kompak, meskipun dia bersatu, meskipun dia melakukan ketakwaan yang paling derajatnya tinggi, ya, tuh menurut dia, tapi kata Allah itu tidak akan apa? Mazada zalika fi mulki syai'an. Tidak akan memberikan tambah atas kekuasaan yang aku miliki sedikit pun. Ya, enggak perlu lo mau takwa kayak gimana juga. Ya, itu semua buat siapa? Buat lo kata Allah, bukan buat aku. Ya, engkau bertakwa, engkau melakukan kebaikan akan kembali ke siapa? Ke diri kita. Ya, bukan kepada Allah. Ya, sehingga orang yang paling bertakwa banget itu, kalau dia melakukan sesuatu amal yang paling baik, kata Allah mazada ya zalika fi mulki syai'an. Hal yang demikian itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun katanya. Ya, kenapa Allah itu ya enggak butuh sama kita, tapi kitalah yang apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan. Ai la ya'udu nafu zalik ilallah, ya, tuh tidak akan kembali kemanfaatannya itu kepada siapa? Kepada Allah, ya, bi an yazida fi mulkihi, ya, dengan ditambahkannya kekuasaan Allah, bal naf'ahu qasirun ala fa'ilihi, akan tetapi kemanfaatannya itu akan kembali kepada siapa? Ila fa'ilihi, kepada tuh orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Ya, tuh kata siapa? Kata Allah. Sebaliknya ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, ya, seandainya orang yang datang ya pertama dan orang yang datang di akhir, wa insukum wa jinnukum, baik dia dari kelompok manusia dan jin, kanu ala abjuri qalbi rajulin wahidin, ya, yang mana dia itu ya memiliki hati apa ya, yang jelek, hati yang buruk, seperti orang yang paling buruk, orang yang paling jelek di antara kalian tuh, ya, kata Allah ma naqasa zalika min mulki syai'an, itu semua enggak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan yang aku punya. Ya, lo mau berbuat maksiat sehebat apapun, ya, lo melakukan perbuatan zalim sebagus apapun, ya, itu semua apa? Enggak akan mengurangi ya kekuasaan yang aku punya. Tapi apa? Itu akan mengurangi kenikmatan yang aku berikan kepada kalian. Aku sudah memberikan nikmat kepada kalian umur panjang. Umur panjang yang aku berikan, aku perintahkan kamu untuk melakukan apa? Ya, ibadah kepada Allah. Seperti yang Allah katakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku, kata Allah. Kita disuruh ibadah aja sama Allah udah. Ya, nyembah Allah, yakin kepada Allah, sadar kalau diawasi oleh Allah, maka itu akan menjadikan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat Allah akan berikan kepada kita. Ya, sehebat sebaik apapun, setakwa apapun kalian kepadaku, enggak akan memberikan apa? Nambah kekuasaan aku. Sejahat apapun, semaksiat apapun, sedosa besar apapun yang kalian lakukan, enggak akan mengurangi kekuasaan aku, kata Allah. Ya, kenapa? Karena itu semua akan kembali kepada siapa?
kepada diri kita sendiri. Tuh, ya, bukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. La yazidu bi ta'atin jami'al khalq wa qaunihim ala akmal sifatil barri wat taqwa. Tuh. Seandainya semua nih manusia sedunia nih Pak, ya, Bu, semuanya takwa kepada Allah pun nggak akan menambahkan apa? Kekuasaan yang Allah punya. Ya, kenapa? Karena itu semua akan kembali kepada siapa? Kepada manusia itu sendiri. Ya, kalau kita Pak, ya, kita cari muka ame atasan kita, tujuan kita apa? Biar dapat jabatan. Ya. Biar dapat naik gaji. Ya. Kalau kita berbuat kebaikan kepada atasan kita. Tapi kalau kita berbuat kebaikan kepada Allah, ya, tuh lo mau baiknya kayak apa kata Allah, nggak akan nambah kekuasaan aku. Ya, aku berkuasa segalanya. Lo mau harta ada sama gua kata Allah. Lo mau jabatan ada sama gua kata Allah. Ya, lo mau sesuatu yang orang nggak punya ada sama siapa? Allah kata. Tuh, ya. Jadi Allah nggak butuh. Dosa apapun yang kita lakuin nggak akan mengurangi apa? Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kali kita maksiat, kali kita dosa besar, menurunkan derajat Allah. Enggak, Pak. Ya, enggak. Tetap tuh kekuasaan Allah akan tetap hebat. Ya, kerajaan Allah akan tetap jaya. Ya, lo mau menghina Al-Qur'an, lo mau menghina Allah, sehina apapun tetap Allah tetap apa? Ya Allah. Ya, lo menghina Al-Quran, lo bakar, lo injek-injek, lo ingat Islam itu agama yang teroris katanya. Islam adalah agama kekerasan. Silakan lo mau hina, tetap inna dina indallahi al-Islam. Tuh, agama yang diterima cuma Islam. Lo mau apain silakan. Itu kembali kepada siapa? Lo sendiri. Buat gue nggak ada apa-apanya. Ya, ibarat kata buagi gue malu mah encer kecil. Ya, lo mau ngelakuin dosa apapun ya ada papenya. Lo mau sombong apa lo mau sombongin? Lo sombong sama ilmu, ilmunya dari siapa? Dari gue kata Allah. Lo punya harta, harta lo dari mana? Dari gue kata Allah. Ya, apa coba kita sombongin? Gak ada. Ya, itu kembali kepada siapa? Kepada si pelaku itu sendiri. Bukan kebaikannya itu kepada Allah, bukan. Allah nggak butuh kebaikan kita. Ya, kita melakukan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Allah nggak rugi ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Karena apa? Karena kerugian itu akan kembali kepada siapa? Kepada kita sendiri. Ya, ingat Pak, bukan Allah yang butuh kita, tapi Allah kita yang butuh kepada Allah. Kenapa? Allah semuanya punya. Ya kan? Tuh, bos ada kekurangannya. Ya, pejabat ada kekurangannya, ya, presiden apalagi banyak kekurangannya, ya, jangan merasa bangga atau sombong terhadap kekuasaan yang sedang dia, ya, emban sekarang dia bisa melakukan sesuatu, tapi nanti di padang mahsyar Allah akan katakan limanil mulkul yaum, siapa yang ngaku raja sekarang, ya, siapa yang ngaku orang paling hebat sekarang, angkat tangan kata Allah. Ya, nggak ada yang nyaut bungkem semua manusia nanti itu ketika Allah tantang kepada yang pernah jadi raja dulu di dunia, ya, dengan sombong. Nggak ada itu namanya Fir'aun kali nyaut, nggak ada yang namanya Namrud itu kali nyaut, nggak ada yang namanya Abraha kali itu dia nyaut, apalagi manusia biasa, ya, yang nggak punya apa, baru sekedar presiden doang, baru sekedar anak presiden, baru sekedar menteri, baru sekedar anak menteri, nggak akan memberikan manfaat sedikit pun buat Allah, ya. Itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Tuh, ya. Baik. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insukum wa jinnukum qamu fi sa'idin wahid. Ya, wahai hamba-hambaku, ya, yang pertama datang atau yang terakhir datang, ya, yang mereka itu apa? Qamu fi sa'idin wahid. Mereka itu berdiri di atas bumi yang satu, ai ardun wahidah, ya, wa maqamun wahid,
Dan tempat yang satu kata penjelasannya fasa'aluni tuh seluruh manusia yang datang pertama, yang datang terakhir tuh ya, mereka minta kepadaku ya, tuh kata Allah fa'utitu kulla wahid tuh ya, maka aku akan berikan semua tuh satu persatu tuh berapapun jumlahnya tuh orang manusia yang datang, baik yang dulu ataupun yang sekarang. Apakah itu akan mengurangi kekuasaan Allah atau rezeki Allah? Ketika Allah membagi, nih Bukhari, gue bagi duit sekian triliun, ya, nih presiden gue kasih lu sekian triliun, tuh, akan mengurangi harta Allah? Nggak akan, kan? Ya, tetap itu akan Allah punya, nggak akan ada habis-habisnya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan, ya, tuh, ya, seandainya tuh manusia dan jin, baik yang datang pertama atau datang terakhir, ya, mereka meminta kepadaku fa'utitu kulla wahid, ya, tuh mas'alatuhu, ya, ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan pernah berkurang sedikit pun dari apa-apa yang aku miliki. Coba ya, orang kaya ngasih duit, ya, punya duit 1 miliar, dikasih 500 juta, tinggal berapa itu duitnya? 500 juta, berkurang, ya. Tapi kalau Allah ketika membagi-bagi sesuatu kepada semua makhluk yang dulu sama yang sekarang, nggak akan berkurang, ya, meskipun semua dibagi atu-atu. 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun. Ini semua nih Pak, contohnya nih, yang datang pagi ini nanti bakal dapat rezeki 100 juta. Oh, amin, kencang banget. Gila duit, amin. Nggak di mana-mana ya. Ini contoh doang, Bu. Ya, contoh, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Oh, giliran lagi. Ya. Tuh. Meskipun kita semua yang datang nih ngaji pagi ini dikasih duit 100 juta, 100 juta oleh Allah, nggak akan mengurangi harta yang Allah punya. Ya, nggak akan, sedikit pun nggak akan, bahkan akan apa? Ya, tetap kekuasaan Allah itu, ya. Tuh. Ya. Illa kama yankusu al-muhit. Tuh, ya. Tuh Pak, sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu, ya, baik makhluk yang dulu atau makhluk yang sekarang, itu diibaratkan oleh Allah dengan satu apa itu? Ya, satu buah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ya, tuh. Jadi ada jarum atau pulpen, kita ceburin ke dalam lautan ujungnya. Ya, kita angkat, ya. Itu satu tetes air yang nempel di jarum atau di pulpen yang kita celupin ke air itu baru segitu tuh Pak yang Allah kasih kepada kita. Ya, berarti yang masih banyak itu apa itu? Air laut, ada yang bisa ngukur air laut berapa jumlahnya? Ada enggak? Akan ada yang bisa. Tuh. Ya Allah, orang miliaran dikasih duit sekarang 100 juta. Ya, itu baru diibaratkan dengan satu jarum yang kita celupkan ke dalam apa? Ke dalam laut yang nempel tuh baru segitu tuh yang Allah kasih Pak. Ya. Dan Allah kasih ke kita juga nggak akan mengurangi ma'indi kata Allah. Apa yang aku punya. Ya kan? Tuh, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Iza adkhalal bahr, apabila dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam lautan, ya. Tuh. Ini bukti yang sangat kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling apa? Yang paling ya berkuasa atau maha segalanya, ya. Itu enggak ada yang apa tuh? Yang mampu mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, ya. Tuh, yang demikian itu adalah merupakan apa? Bentuk amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan.
uhsiha lakum, ya, aku akan hitung tuh semua amal perbuatan yang kamu lakukan. In ahsantum li anfusikum. Ya, kalau itu amal baik engkau lakukan, maka engkau sedang menanam benih kebaikan untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, tapi kalau kalian melakukan kejahatan berarti kamu sedang menanam benih kejahatan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri itu, ya. Summa uwafikum iyaha, ya, tuh, maka akan aku cukupkan segala macam bentuk pahala. Kalau kamu melakukan kebaikan sebanyak apapun, aku akan balas itu dengan kebaikan, ya, tuh. Tapi sebaliknya, kalau kalian melakukan suatu perbuatan dosa atau maksiat pun, akan aku balas dengan apa? Dengan dosa yang setimpal dengan kejahatan yang kalian lakukan. Makanya Allah katakan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati dirinya, ya, banyak melakukan kebaikan, maka falyahmadillah, maka memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, untung gue ngaji hari Sabtu subuh-subuh. Ya, coba kalau gue tidur, kuburan gue mungkin nggak seterang sekarang kali. Tuh. Ya, baru ngerasa kalau udah apa? Udah berada di kamar ukuran 1x2 meter. Ya, kamar kita sendiri loh Pak. Ya, nggak ada lampu, nggak ada pelite. Ya, nggak ada yang nemenin. Ya, ada gak orang dikubur berdua, ada gak? Nggak ada. Meskipun dalam satu lubang dikubur massal, tapi sendiri-sendiri, ya, sendiri. Tanya gantian sama malaikat munkar nakir, ya, nggak ada yang nemenin. Bini kita kali setia mau nemenin di kuburan, nggak ada. Anak kita, menantu kita, cucu kita, nggak ada. Sendiri itu kita berada dalam kuburan, ya. Wa man wajada ghaira zalik, ya, dan barang siapa yang mendapati, ya, selain kebaikan yang dia lakukan, fala yalumanna, ya, illa nafsah, maka jangan menyalahkan Allah, tapi salahin siapa? Salahin diri ente sendiri, ya. Apalagi nyalahin orang. Lu sih nggak ngajak gue ngaji hari Sabtu, ya, bangunin gue kayak tarik badan gue tuh. Orang disalahin, ya, malu kagak dengar speaker gede begini, ya kan? Orang macem-macem, ya. Udah yang jelek baru nyalain orang. Tapi kalau giliran enak, diem-diem baik, ya. Obyekan tembus dapat, diem-diem baik, ngunci pintu mulu, ya. Naik mobil nggak pernah dibuka kacanya. Kenapa? Obyekan tembus, ketemu orang, ngapain? Minta bagian lagi, ya. Tapi kalau giliran jelek, salahin. Gore-gore gue tetanggaan sama lu nih, hidup gue jadi begini lah. Apaan hubungannya sama tetangga? Ya, gue nggak pernah hidup enak sejak tinggal di Jatimakmur katanya. Apalagi dekat masjid, bawaannya berisik mulu katanya. Ya, berisik, bentar-bentar berisik, ada pengajian, bentar orang azan katanya. Azan sampai 5 kali sehari. Nah, sholat berapa kali? Ya, tuh baru nyalain orang, ya. Nah, ya, jangan, ya. Kalau kamu mendapat sesuatu yang tidak baik untuk dirimu, jangan salahkan yang lain. Salahkan siapa? Diri kamu sendiri, ya. Qala Sa'id, berkata Sa'id, kana Abu Idris idza haddasa bihadzal hadis, ya, jasan ala rukbatayhi. Ya, kata Sa'id, Abu Idris ini ketika sedang, ya, membicarakan hadis ini, dia duduk dalam keadaan, ya, jasan ala rukbatayhi. Kalau kita bilang kita apa sih? Ya, duduk tahiyat awal gitu. Ya, itu seperti itu. Ya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawaina anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, qala laisa li ahli Syam hadisun asyrafa min hadzal hadis. Kata Ibnu Hanbal, ya, orang-orang Syam bilang enggak ada hadis yang lebih baik daripada hadis yang dibacakan ini. Ya, kenapa? Karena benar-benar mengandung makna, mengandung apa itu? Ajaran, ya, buat siapa? Buat manusia yang dianjurkan kita untuk selalu apa? Al-mujahadah.
ya selalu kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita selalu semangat ya di dalam melakukan kebaikan dan selalu lemah malas di dalam melakukan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Selesai sudah hadis yang kita baca pada babu al-mujahadah. Insyaallah Sabtu yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab yang baru yaitu bab al-hissi 'alal izdiyad minal khairi fi awakhiril umri. Ya, nanti hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya akan apa? Menganjurkan kepada kita untuk selalu berbuat baik ketika umur kita udah tua. Ya, jadi umur udah pada bau tanah, jangan malas-malas ngelakuin kebaikan gitu. Nanti akan kita pelajari insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya nggak jawab pertanyaan Pak ya. Al-Fatihah.